Mohon izin semuanya. Jadi di video ini saya akan mendemokan ya sistem dari nilai aset. Jadi perlu diketahui bahwa nanti ada berbagai level user ya. Ada setidaknya berikut ya. Ada admin, penilai, surveyor, tim supervisi, klien, dan pengawas mutu. Jadi ini nanti yang akan akun-akun yang akan saya gunakan untuk demo kali ini. Nah, sebetulnya itu saya sudah membuat sebuah alur dari aplikasinya ya. Nah, mungkin ini versi videonya begitu. Oke, langsung saja ya. Jadi untuk pertama kali ya. Nah, untuk pertama kali itu harus ada permintaan jasa dulu dari klien. Nah, untuk itu berarti klien itu harus registrasi dahulu untuk masuk dan membuat sebuah daftar permintaan jasa. Nah, misalnya ya, ini saya lengkapnya misalnya adalah Ronaldo, kemudian Ronaldo nomor teleponnya dan password ya, Ronaldo. Nah, ini kita sudah membuat sebuah user baru ya. Kemudian kita bisa login Ronaldo itu ada 3, kita submit. Nah, untuk pertama kali ya nanti akan diarahkan untuk klien ya. Untuk perusahaan itu namanya apa dari klien, misalnya adalah PT Jaya Makmur Indonesia. Nah, misalnya nama PIC-nya atau penanggung jawabnya tadi Ronaldo, boleh. Nah, ini bisa Jaya makmur.com misalnya. Nomor teleponnya kita gunakan ini dan bisa kita isikan alamatnya. Simpan. Nah, ya jadi kita sudah sukses membuat sebuah user ya sebagai klien. Nah, ini adalah menu dashboard dari klien. Nah, kita bisa memulainya untuk permintaan jasa terlebih dahulu. Kita bisa tambahkan, nah misalnya tinjauan penilaiannya untuk apa gitu ya. Ini saya agak kurang tahu ya, mayoritas itu tujuan penilaian untuk apa ya, mungkin nanti data-data yang saya masukkan itu setahu saya gitu ya. Misalnya meninjau apa ya, tanah kosong ya. Untuk pembuatan gedung misalnya, atau pembuatan rumah. Jenis asetnya ya tanah kosong, kemudian lokasi asetnya bisa kita masukkan misalnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 6 misalnya Jakarta Selatan. Jadwal pengerjaan misalnya saya ingin di tanggal 11, dan permintaan laporannya laporan singkat saja. Kemudian catatan klien ya, misalnya adalah bisa dikosongi ya, atau apa ya, biasanya kosongnya aja. Simpan. Nah, untuk status pertama kali dari permintaan jasa itu pending ya. Nah, ini sudah sampai di sini dari sisi klien. Nah, kita coba baca lagi.
Nah, setelah mengisi form permintaan tersimpan, sistem dengan status pending ya. Nah, tim supervisi itu memverifikasi dan menyetujui permintaan. Nah, jadi kita harus login sebagai supervisi ya berarti. Supervisi. Nah, ini ya tim supervisi. Login tim supervisi. Nah, not now. Kemudian kita ke permintaan. Nah ya, ini di sisi supervisi ya sudah masuk ini permintaan jasa. Kita bisa lihat dulu detailnya. Ya, dari kliennya adalah PT Makmur Indonesia. Tujuannya adalah meninjau. Ya, kemudian ini statusnya ya masih. Kemudian, nah, di sini kita bisa setujui. Ya. Misalnya kita setujui, kemudian apakah klien berisiko? Misalnya tidak, ini kita kosongi, ini kosongi. Simpan. Nah, akan disetujui. Nah, selanjutnya ini kan sudah memverifikasi ya tadi ya. Validitas data bla 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 bla. Nah, setelah disetujui, tim supervisi mengubah status menjadi disetujui. Selanjutnya itu ada penugasan dan survei lapangan. Jadi nanti penilai itu membuat proyek dan menugaskan survei. Jadi kita harus login sebagai tadi apa? Penilai ya. Nah, penilai. Kita login sebagai penilai dulu. Ini penilai 1, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter. Nah, ini adalah dashboard dari penilai. Kita bisa cek ini ya. Tadi sudah disetujui oleh tim supervisi. Kemudian kita masuk ke proyek. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, permintaan jasanya tadi yang mana? Ya, untuk yang ini ya, meninjau tanah kosong untuk pembuatan rumah. Kemudian nama proyeknya adalah misalnya proyek tanah kosong. Tadi apa? PT Jaya Makmur atau apa gitu ya nama proyeknya. Dan penilai utamanya di sini ada Budi dan juga Eko Wibowo. Jadi penilai dan pengawas ini itu nanti bisa disesuaikan ya, bisa dibuatkan akun untuk penilai dan pengawas. Biar apa? Biar bisa muncul di sini dan bisa dipilih. Kemudian tanggal mulainya itu tadi tanggal 11, tanggal selesainya misalnya ada di 15 ya. Jadi estimasi hari kerjanya adalah 5 hari. 5 hari. Kita simpan. Nah, ini sudah masuk ya. Tapi kenapa di sini belum ada? Ya. Kita cek. Belum ada ya karena coba lihat di sini. Ini kita filter dari Juli tanggal 5 sampai Agustus tanggal 5. Nah, filternya itu dari tanggal mulai. Nah, kita tadi masukkan tanggal mulainya ada di 11. Misalnya kita filter aja ya sampai 12. Nah, ini nama proyeknya yang tadi ya. Proyek tanah kosong PT Jaya Makmur. Statusnya menunggu survei. Selanjutnya bahwa si penilai itu menugaskan surveyor. Kita bisa tambahkan di sini. Proyeknya tadi adalah tanah kosong, kemudian surveyornya adalah Citra Lestari. Tanggal pelaksanaan survei tanggal 11. Nah, ini lokasi
tadi Jenderal Sudirman nomor 6 Jakarta Selatan. Ini misalnya tidak ada, cetak, simpan. Nah, di sini kita bisa filter lagi ya untuk melihat proyek tanah kosong PT Jaya Makmur ya. Statusnya ditugaskan. Kita bisa detail di sini juga. Nah, personil ya, surveyornya adalah Citra Lestari. Dibuat oleh siapa? Oleh Budi Santoso sebagai penilai. Oke, berarti kita harus login sebagai surveyor, sebagai Citra Lestari. Nah, kebetulan di sini surveyor 1 itu adalah si Citra Lestari ya. Jadi di sini yang tadi sebagai klien ini saya logout dulu. Nah, saya masuk sebagai surveyor 1. Submit. Nah, kita masuk ke penugasan. Kita search ya. Nah, di sini ada proyek tanah kosong PT Jaya Makmur ditugaskan. Nah, di sini berarti kita masuk ke data survei. Nah, kemudian si surveyor itu menambahkan survei ya. Jadi surveyor itu ke tempat, kemudian membuka sistem dan menambahkan data survei. Kita pilih dulu ya, surveinya adalah survei tanah. Submit. Nah, di sini ya, ini adalah feed field yang telah kita sesuaikan dengan yang ada di lembar formulir dari yang telah kita dapatkan ya. Nah, penugasan surveinya itu tadi ya, proyek tanah kosong PT Jaya Makmur. Catatan teknisnya bisa apa saja, misalnya saya tidak tahu ini biasanya kalau catatan teknis itu diisi apa gitu ya. Itu penilaian tanah, kemudian informasi lokasi di dalam ya, misalnya berapa meter gitu. Nah, ini lokasi di dalam dari kantor kecamatan, misalnya lokasi di tepi sebelah mana gitu. Selatan, kemudian dari jalan raya, misalnya ya. Nah, kemudian lokasi di sudut jalan satu ini opsional bisa kita masukkan. Ini saya asal dulu ya. Kemudian jarak ke jalan ya, itu berapa meter, misalnya 2 meter atau 1 meter ini. Jaraknya ini jalan kemana ya, misalnya adalah jalan tadi ya, Jenderal Sudirman. Nah, jarak ke pusat kotanya berapa kilo ya, misalnya ada di 4 kilo. Jarak dari pusat kotanya pusat apa gitu ya, saya kurang tahu ini ada di mana pusat kotanya misalnya. Nah, peruntukannya itu untuk apa ya tadi ya, peruntuknya untuk perumahan. Nah, ini kita isi KDB persennya, KLB, jumlah lantai maksimal ya, nanti kalau dibangun itu lantainya maksimal berapa gitu ya, misalnya ada di 4 ya. Tinggi maksimal ada di berapa ya, 43. Pengecekan tata kota perlu, dan status pengecekan sudah atau belum, misalnya sudah. Akses jalan dan lingkungan sekitar, lebar jalan depan, misalnya jalannya lebar ada di 5 meter,
Permukaan jalannya adalah aspal, drainase, terbuka, penerangan jalan, trotoar, kemudian pendapatan air yang tinggi. Ini saya cepatkan saja ya. Saya pakai. Nah, oke ya. Tadi saya skip beberapa pengisian form karena memang banyak ya. Nah, ini ya. Jadi setelah kita menambahkan jenis survei, data survei itu masuk ya di data survei tadi. Dan statusnya disinkronisasi. Ini karena sudah masuk ke dalam sistem. Dan coba lihat di sini ya. Nah, ini datanya sudah masuk semua ya. Apa yang tadi diinputkan dan bisa diberi komentar. Nah, ini kalau dari sisi surveyor ya. Misalnya data sudah lengkap ini. Kenal dan simpan. Nah, sudah ada komentarnya. Kita lihat. Nah, setelah misalnya sudah lengkap, nah ini kita bisa lanjutkan ya, kirim data untuk review. Nah, ini nanti akan merubah status datanya. Nah, sebelum itu kita bisa menambahkan foto. Ya, di sini kita bisa menambahkan foto tanah gitu ya. Nah, ini saya misalnya ini. Nah, misalnya seperti ini, kemudian latitude longitude-nya nanti bisa disesuaikan. Submit. Nah, berhasil ditambahkan ya. Nah, kita bisa cek detailnya. Ya, di sini ya. Mana tadi? Kita refresh dulu. Gimana tadi? Survei data. Nilai aset tadi sebagai surveyor ya. Submit tadi di mana data survei, kemudian sini. Nah, ini ya, fotonya yang tadi kita tambahkan itu sudah masuk. Ini. Nah, ini sudah ya secara dari data survei. Kita lihat lagi panduannya.
Nah, ini ya tadi surveyor menerima tugas, kemudian pergi ke lokasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian sinkronisasi data, kemudian proses review dan analisis dan laporan. Jadi misalnya ya, ini kan sudah ini. Jadi proses selanjutnya itu reviewer. Data yang sudah masuk akan muncul di dashboard penilai dengan status pending review. Nah, coba kita tadi mana ya yang ini ya, berarti ini kita kirim dulu. Dan pending review. Berarti ini menunggu review dari penilai. Tadi si penilai di sini. Oh, bukan di sini. Penilai tadi di saya login penilai di sini ya. Oops, sorry. Nilai aset. Kita login ulang saja sebagai penilai. Nah, data nah di sini ya. Nah, jadi kita bisa detail di sini, kemudian kita cek apakah datanya sudah benar gitu ya. Kita cek. Nah, misalnya sudah benar nih gitu ya. Kita bisa mantap gitu ya misalnya. Internal kemudian simpan. Nah, mantap. Oke, jadi kalau sudah selesai gimana? Kita rubah ya di sini. Nah, keputusan ya, keputusannya apa? Revisi apa valid? Misalnya valid ya, kita simpan. Akan menjadi valid. Kemudian ya, kita bisa hasil analisisnya apa gitu ya. Kita bisa tambahkan, kemudian tadi nama proyeknya ya. Sini tadi yang enggak. Sedang valid. Dalam ini penilaian dapat memberikan komentar langsung. Tadi kita sudah komentari, minta revisi, sudah. Nah, ini yang valid. Oke ya, sudah valid. Proyeknya tidak ditemukan. Sebentar saya cek dulu. Saya cek ya dulu ya. Nah, kayak di sini adalah valid. Ini tadi sebagai apa di sini? Kita login ulang ya di sini. Proyeknya tadi sedang survei ya. Maaf, tadi ada kekeliruan sedikit ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi adalah penilai, kemudian 1, 2, 3, submit.
Nah, sini ya hasil analisisnya, dan kita bisa tambahkan. Tadi ada tanah kosong Jaya Makmur. Dan metode penilaiannya misalnya apa ya? Saya tidak begitu tahu. Dan di sini nilainya berapa misalnya. Nah, ini bisa masukkan catatan nilai. Misalnya apa bagus atau apalah gitu ya. Saya tidak terlalu memahami. Oke. Nah, di sini bisa kita tambahkan grafiknya ya. Misalnya tahun 2025 itu nilainya sekian gitu ya. Tahun 2026 sekian, 2027 sekian, 28, 29 dan seterusnya ya. Nah, misalnya saya di sini edit yang 32, 33, 36, 4 gitu ya. Nah, di sini biar grafiknya nanti bisa turun naik turun ya. Ini bisa kita ini saya asal aja dulu. Nah, seperti ini misalnya. 2026, 2027, 2028, 2029, kemudian 2030. Save. Oh, bentar, salah. Sepertinya ada satu hal yang saya lewatkan ini. Jadi proyeknya itu oke ya, berarti nama proyeknya ini harus yang ada ini ya, on analisis berarti. Oke, jadi itu ya, kita masih ada masalah di sini berarti. Ini harusnya proyeknya nanti akan jadi bentar tadi di mana? Nah, ini ya. Ini bukan sedang survei ya, karena di survei sini menjadi valid. Jadi yang di sini akan menjadi on analysis. Jadi yang hasil analisis di sini nanti yang keluar yang proyeknya sudah dalam status analisis itu. Dan di sini juga. Nah, untuk itu nanti kita benahi dulu untuk yang ini, kemudian yang apa namanya? Ini biar apa namanya? Alurnya kita kebayang dulu ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada log komunikasi dan dokumen pendukung. Ya, jadi log komunikasi ini ya kita bisa mencatat komunikasi-komunikasi yang ada. Ya, baik itu telepon, email, tatap muka ataupun chat.
gitu. Misalnya di telepon kita bisa tambahkan kliennya siapa, umur misalnya, proyeknya, kemudian pembicaraannya misalnya tanggal 5, komunikasinya telepon, ya masukkan catatan pembicaraannya. Misalnya adalah pembicaraannya terkait permintaan jasa nilai tambah. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita tambahkan dokumen pendukung. Di sini misalnya ada tanah kosong, nama dokumennya surat hak milik, misalnya perizinan, dan juga misalnya sini saya acak ya. Nah, misalnya ini ya, kita simpan. Oke, dan ini sudah masuk, kita bisa lihat linknya ya di sini. Oke, seperti itu. Jadi nanti kita masih ada tadi ya masalah di hasil analisis dan laporan, di mana proyeknya harusnya di sini bukan sedang survei ya, tapi on analysis. Oke, itu dan itu gambaran besarnya alur aplikasi. Nanti untuk catatan-catatan tadi segera kita tindak lanjut dan kita update segera. Terima kasih.